Bapak Ibu guru, pada beberapa hari yang lalu kita sudah pernah membahas terkait dengan syarat guru untuk menjadi kepala sekolah berdasarkan kebijakan yang baru ini yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada beberapa hari yang lalu. Ternyata dari unggahan video tersebut banyak muncul berbagai macam spekulasi yang ternyata guru-guru itu enggan ingin menjadi kepala sekolah. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru mampir di channel ini, nanti bisa mengklik tombol subscribe-nya untuk terus berkembang di channel. Kemudian biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, dan pastikan Bapak Ibu jangan men-skip-skip biar nanti informasi di dalam video tersebut Bapak Ibu bisa mendapatkannya secara full, ya. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini itu lebih kepada penyebab guru enggan ingin menjadi kepala sekolah. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada beberapa hari yang lalu Menteri Pendidikan itu telah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan syarat guru untuk menjadi kepala sekolah. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Tetapi yang menarik perhatian bagi saya itu adalah kenapa guru-guru ini tidak mau ingin menjadi kepala sekolah. Jadi muncul berbagai macam spekulasi dari alasan-alasan guru yang tidak juga ada sebagian yang membuat saya kaget, ada juga yang tidak membuat saya kaget. Yang terpenting itu adalah untuk menjadi kepala sekolah memang dibutuhkan berbagai macam pengalaman, ya. Terutama kita harus punya manajerial atau leadership yang baik untuk bisa memimpin suatu sekolah dan juga bisa membawa dampak yang besar terhadap sekolah tersebut. Tetapi meskipun ini adalah merupakan salah satu mungkin jabatan yang prestisius di kalangan guru, Bapak Ibu guru, tetapi ternyata sebagian besar guru-guru itu melihat dengan kondisi yang ada itu enggan ingin menjadi kepala sekolah. Nah, ini tentunya menjadi concern tersendiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kemudian kebijakan itu dikeluarkan kalau pada akhirnya guru-guru itu enggan ingin menjadi kepala sekolah di kemudian hari? Jadi sebelum kita membahasnya jauh lebih panjang, Bapak Ibu perlu mengetahui dulu bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu memang tantangannya cukup berat, ya, karena kepala sekolah itu bisa dikatakan sebagai jabatan yang memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar jabatan bahwa atau menunjukkan ke bawahannya atau ke teman-teman guru-gurunya bahwa ini loh saya ini kepala sekolah. Tidak seperti itu, ya. Kemudian kepala sekolah itu sebenarnya dia harus bisa memiliki peran, terutama peran-peran penting untuk dalam mengambil keputusan. Nah, ini penting bagi seorang pemimpin itu harus memiliki teknik dalam mengambil keputusan. Nah, sayangnya dari berbagai macam spekulasi yang ada kalanya sepertinya ada yang tidak layak semestinya menjadi kepala sekolah, tetapi bisa menjadi kepala sekolah. Nah, kemudian yang sering juga terjadi di lapangan itu adalah ketika kita ingin menjadi kepala sekolah, berarti kita seharusnya bisa memperjuangkan keadilan pendidikan. Nah, sayangnya ini tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh bawahannya mungkin, ya, guru-guru yang lain. Nah, oleh karena itu, untuk bisa, kenapa kok pada akhirnya guru-guru itu enggan ingin menjadi kepala sekolah? Yang saya tahu, yang saya baca itu adalah satu, tunjangannya terlalu rendah, ya. Artinya ya ada tunjangannya dibandingkan dengan guru yang tidak kepala sekolah, tetapi
Artinya dengan beban kerja yang begitu besar, kemudian tanggung jawab yang begitu besar, kok sepertinya tidak sesuai dengan tunjangan yang diinginkan. Ya, jangankan kita mau berbicara tentang tunjangan kepala sekolah, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan guru saja ataupun dosen, ya artinya tenaga-tenaga pendidik di Indonesia itu masih jauh di bawah standar. Nah, oleh karena itu, dengan adanya menteri baru ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang khusus menaungi Bapak Ibu guru, maka semestinya kementerian ini harus sudah fokus nih, ya. Meskipun nanti ada di video saya yang baru terkait dengan kesejahteraan guru, tetapi penting bagi kementerian itu harus terjun ke lapangan, ya. Jadi tidak boleh percaya begitu saja berdasarkan omongan-omongan dari kepala dinas pendidikan misalnya atau kepala sekolah yang lain, tetapi menurut saya, kementerian harus terjun ke lapangan biar tahu kondisinya seperti apa. Apa ini kenapa guru-guru ini tidak mau ingin menjadi kepala sekolah. Jadi salah satu alasannya itu adalah kesejahteraan. Karena memang berkaitan dengan jabatan yang dia emban, ternyata kok uang jabatannya itu tidak sesuai. Yang kedua itu adalah kadang di dalam kepala sekolah itu ya yang akan menjadi kepala sekolah yang bersangkutan itu belum memiliki pengalaman yang cukup, ya, atau bahkan belum pernah memiliki pengalaman manajerial memimpin sesuatu misalnya gitu ya. Ya karena misalnya satu ada kedekatan tertentu misalnya dengan kepala dinas tertentu ataupun dengan orang-orang yang lain yang kemudian yang bersangkutan itu bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah. Nah, kalau yang ini saya tidak kaget lagi. Kenapa demikian? Di Indonesia itu Bapak Ibu guru, ya, Anda punya orang dalam, pandai untuk mencari muka, pandai penjilat, maka dia yang karirnya akan melejit. Dibandingkan kita yang punya prestasi, ya, bukan prestasi menjilat ya, bukan prestasi mencari muka ya, tetapi karena prestasi kinerja kita justru itu tidak mendapatkan apresiasi sama sekali. Nah, itu yang terjadi di lingkungan di Indonesia gitu. Jadi lingkungan kerja di Indonesia itu bukan berdasarkan atas apresiasi dari kinerjanya. Ya, artinya apresiasi dalam bentuk atau kinerja dalam bentuk positif. Tetapi justru mereka-mereka yang pandai penjilat, pandai mencari muka, dan punya orang dalam, itu justru yang lebih melejit karirnya. Tapi tenang Bapak Ibu guru, orang-orang yang semacam ini, itu hidupnya tidak akan tenang. Karena kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Anda mau menjadi pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk? Gitu aja. Karena ketika nanti Bapak Ibu guru itu menjadi seorang pemimpin, katakanlah kepala sekolah ya, yang dengan tanda kutip tidak diinginkan sebenarnya oleh bawahannya, maka itu akan menjadi membekas selamanya. Gitu. Tidak bisa kita hilangkan. Nah, itu adalah bagian-bagian yang sudah merupakan kebudayaan di Indonesia terkait hal tersebut. Ya, jadi terlepas dari semua itu, penting ini kementerian itu harus mengetahui bahwa kondisi pendidikan atau kondisi kesejahteraan guru itu memang harus sudah diperbaiki, harus sudah mendapatkan perhatian khusus. Kenapa demikian? Percaya enggak kalau misalnya kesejahteraan guru itu dinaikkan ya, atau minimal setara misalnya dengan UMR masing-masing daerah ya, kemudian ada bonus-bonus yang lain ya, ketika misalnya yang guru-guru itu bisa berprestasi berdasarkan kinerjanya, maka mereka itu akan lebih fokus untuk mendidik siswanya. Mereka tidak akan terpecah pikirannya untuk mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan di luar demi untuk survive gitu. Itu baru kita berbicara misalnya katakanlah di wilayah tertentu misalnya ya, atau di wilayah daerah Jawa misalnya. Bagaimana dengan nasib guru-guru teman-teman kita yang ada di wilayah Indonesia bagian timur atau yang daerah tertinggal, yang bahkan mereka kalau misalnya menuju ke sekolah itu harus pakai sampan, mendayung beberapa meter untuk bisa mencapai ke tempat sekolahnya, kemudian tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diinginkan, tetapi kebijakan yang dikeluarkan itu berlaku semua sekolah. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Jadi saya juga agak
kaget juga, ternyata sebagian besar guru-guru itu enggan, tidak mau untuk menjadi kepala sekolah. Kalau berbicara tentang guru penggerak, ya, nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Saya bahas sedikit di sini. Guru penggerak itu berdasarkan apa yang saya dengar dari pengamat-pengamat pendidikan, itu dia tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perkembangan pendidikan. Saya juga tidak tahu seperti apa, karena saya belum pernah melihat kenyataan di lapangan terkait dengan guru penggerak itu seperti apa kinerjanya. Tetapi berdasarkan dari pengamat-pengamat pendidikan di Indonesia, mereka beranggapan bahwa guru penggerak itu tidak memiliki dampak besar terhadap pendidikan kita. Mau tahu informasinya lebih jauh? Nanti kita akan bahas pada video berikutnya, ya, terkait dengan guru penggerak ini. Nah, itu saja Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan, ya, mudah-mudahan tersampaikan, misalnya katakanlah ke Menteri Pendidikan, ya, untuk bisa lebih concern lagi terhadap kesejahteraan guru, ya. Biar nanti kalau misalnya ada isu untuk menjadi kepala sekolah itu, justru banyak guru yang bersemangat ingin menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.